Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir, tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya khatam, tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid nggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid nggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong, tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana.
dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal, kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan, tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang, sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah. Maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal, kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan.
Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah makan, saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan, ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin, kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga. Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Ustadz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter Avicenna, karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rus. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu, anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles,
guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam, tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya, tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05, dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen. Kata dia, saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Mak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak itu. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama ikhlas,
Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah, bisa menyenangkan hati orang tua, bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Mekah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja, dibangunkan ibu besok pagi, bang abang enggak kerja, masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah.
Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya, bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan, kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal, kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal ini tidak kena azab kubur, karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta. Jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu milikku, sorgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak akan hancur. Tapi insya Allah jelas itu. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya, sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut.
Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat, bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat, masuk ke dalam bulan Ramadan insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak, cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang, tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal, yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq, yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya, karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada gunanya, tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustaz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya, bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz, mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah, karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon
Sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riya saat ibadah? Padahal saya Bagaimana mengetahui bisikan hati untuk riya? Padahal saya tidak orang riya. Riya itu menunjukkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan amal. Alhamdulillah tadi malam dapat 20 rakaat. Itu riya apa sum'ah? Sum'ah memperdengarkan. Masuk ke masjid, kebetulan banyak orang sholat tahiyatul masjid. Allah. Ayat rakaat pertama Yasin. Itu apa namanya? Riya. Riya mempertontonkan. Kalau di kamar sendirian beda antara depan orang sama di belakang orang. Itu namanya riya. Ada anak muda dari rumah ke masjid. Kau mau kemana? Aku mau sholat ke masjid. Yang satu lagi ditanya, kau tak ke masjid? Aku takut riya. Jadi yang betul mana? Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kau tak ke masjid, pengajian sama Ustaz, aku takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur. Dono kasino indo. Jadi yang betul itu mana? Selama sesuai dengan sunnah, laksanakan. Apakah sholat dari rumah ke masjid sunnah? Laksanakan. Apakah pakai jubah sunnah? Laksanakan. Apakah pakai sorban sunnah? Laksanakan. Bahwa ada bisikan-bisikan di dalam, pukul bisikan itu dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lawan bisikan dalam dengan istighfar. Istighfar di mulut, istighfar dalam. Sunnahlah yang menghilangkan. Maka kata Nabi SAW, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan katsira, dia banyak melihat ikhtilaf. Bagaimana? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disebut dengan ahlu. Kau kenapa ke masjid? Kau riya? Karena ke masjid itu sunnah. Maka aku. Ya, tapi nanti hati kau berkata-kata, bisikan di hatiku hilangkan dengan sunnah, dengan zikir. Astagfirullah. Antum naik motor, jauh datang. Astagfirullah. Makin kencang, makin kencang. Astagfirullah. Dapat istighfar dalam perjalanan. Jadi jangan sampai kita mendengar cakap orang. Kata orang, kalau ke masjid rajin kali, ikut pengajian rajin kali, lalu berhenti. Setan menang. Setan sampai sekarang belum pensiun. Saya datang ke pengajian majelis ilmu, sholat di masjid karena ngefans sama Ustaz. Bagaimana niat hati saya? Tolong diperbaiki seperti apa cara? Kalau antum ngefans ke saya karena saya ganteng, rusaknya. Kalau antum ngefans ke saya karena saya kaya, rusaknya. Antum suka ke saya
Karena saya mengajarkan hadis Nabi. Karena yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad. Maka kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Karena sholat subuh disuruh Allah, membaca hadis disuruh Allah, majelis ilmu disuruh Allah, dan kita berpisah karena Allah. Kita berpisah saat saya mati. Berpisahnya karena Allah, bukan berpisah karena bisnis, bukan berpisah karena dunia. Maka insya Allah hubungan kita itu disebut dengan ukhuwah. Tapi kalau kita kagum ke orang karena jabatannya, karena kayanya, karena dunianya, maka rusak hubungan. Karena jabatan akan hilang. Senang kita sama dia karena dia jadi bupati. Habis 2 periode dia ditangkap KPK. Rusak hubungan kita. Senang kita sama dia karena dia kaya. Begitu dia jatuh miskin, kita jadi benci. Tapi kalau kita senang sama dia karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaiha nahya, dengan itu hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu mati. Wa biha nab'atsu, dengan itu kita akan mati. Jelas? Tapi kenapa hati kita tak sama dengan guru-guru kita itu? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Berapa banyak tuan-tuan syekh di Pekanbaru tak sama hati kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Fikihnya beliau ahli usul fikih. Dengan Ustaz Saidul Amin tahzibul akhlak, beliau kajiannya khusus masalah-masalah hati. Ini tak sama. Tapi bukan berarti kita kotak-kotakan mereka. Semuanya guru-guru kita, semuanya hadir kita dalam kajian mereka. Tak bisa kita ikut datang, kita tonton, kita amalkan. Wanita baru selesai kurat, keluar darah beberapa hari, apakah wajib tetap sholat atau tidak, sedangkan dia tidak dalam keadaan haid? Penting bagi perempuan dan penting bagi laki-laki, karena laki-laki itu punya istri perempuan, kecuali bini kalian laki-laki. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kuret ini apakah mesti setelah melahirkan? Bu, saya tak tahu kuret nih, maka saya tanya, apakah dia mesti setelah melahirkan? Kalau umur janin itu lebih 80 hari, 80 hari dalam kandungan, cara menghitungnya berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Tanya SPOG, spesialis objin, bukan spesialis jin. SPOG itu spesialis objin, spesialis kandungan. Kata spesialis objin, setelah dihitung dari hari haid terakhir, ini janin di dalam ini umurnya kata dia 80 hari. Gugur, na'udzubillah. Kalau umur janinnya lebih dari 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Paham? Kalau umur janin di dalam itu lebih 80 hari atau keluar dia berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Hukum nifas itu berapa lama? 40 hari. Kalau setelah 40 hari dia tetap mengalir juga, maka ditambah 20 hari lagi dalam mazhab Syafi'i, maka hukum nifas berlaku 60 hari. Selama 60 hari tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh berhubungan intim, tak boleh masuk masjid, tak boleh itikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Kalau lewat dari 60 hari tetap darah itu mengalir,
maka nama darahnya darah istihadah. Bagaimana tentang hukum istihadah? Tulis Somad Maroko istihadah. SOMAD MOROCCO spasi istihadah. Enter. Wanita istihadah bolehkah puasa? Sudah ditulis Abdul Somad 25 Agustus 2010. Sekarang 2020, 12 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang istihadah. Apa katanya? La yajibu 'alaiha al-ghuslu bi syai'in minas shalah, maka dia tidak wajib mandi kalau mau sholat. Darahnya mengalir. Dia berwuduknya setelah masuk waktu. Azan zuhur 12.30, maka dia boleh berwuduk setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia ke kamar mandi, dibersihkannya badannya, maaf cakap beribu maaf. Setelah itu dia pakai pembalut, lalu dia berwuduk, lalu dia pun sholat. Menetes saat sholat itu dimaafkan, maafkan. Tak boleh dia wuduk jam 12. Belum azan dah berwuduk, tak boleh. Mesti wuduknya setelah kalau berdarah istihadah. Yajibu 'alaiha al-wudu' li kulli shalah. Habis salat zuhur, nanti asar dia kecebit dulu. La tatawadda qabla dukhuli waqti shalah. Tak boleh dia berwudu sebelum azan. Yajuzu li zawjiha an yaqa'aha. Suaminya boleh berhubungan dengannya walaupun dia dalam keadaan istihadah. Jadi tak perlu dia buka cabang. Nampaknya deh, karena airport ini banjir tak bisa mendarat, paksa abang franchise tak bisa. Laha hukmut tahirat, dia sama macam perempuan suci. Tusalli, dia boleh sholat, bukan boleh sholat, wajib sholat. Wa tasum, wajib puasa. Wa ta'takif, boleh i'tikaf. Wa taqra'ul Quran, boleh baca Quran. Wa tamussul mushaf, boleh megang mushaf. Wa tahmiluhu, boleh bawa mushaf. Wa taf'alu kullal ibadat, dan dia boleh melakukan semua ibadah. Oh, panjang sekali komen-komen dari jamaah. Saya baru ini pula buka. Arya Fajri Al-Minangkabawi, terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Banyak komen di bawah. Blog ini saya buat dulu waktu saya baru-baru pulang. Saya buat blog, namanya Somad Maroko Blogspot. Lama tak diupdate, tapi tak hilang. Antum kalau punya catatan-catatan kajian, tulis di blog, tak hilang, tak hilang. Sama seperti hubungan kita. Kalau kita dalam keadaan pilek berat dan sering menarik ingus dari hidup, bagaimana cara kita mengkondisikan jika sholat berjamaah agar tak mengganggu jamaah sebelah? Waktu berwudu, antum naikkan air ke hidung sampai keluar semua dahak-dahak. Selama ini kan hanya sedikit aja, naikkan dia sampai ke atas. Akan semua dahak-dahak itu keluar, insya Allah bertahan sampai dalam sholat. Coba, sakit bosan, iyalah. Tarikan. Ori-ori itu, cuma suaranya supaya bersih. Enggak ada, tapi keluar bertahan, itu bertahan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, siapkan tisu di sini.
Jadi seandainya bolehkah antum melap? Boleh, kenapa? Darurat. Yang tak boleh itu tidak ada darurat. Karena ini harakah ajnabiyah, gerakan yang bukan gerakan sholat. Tapi kalau darurat, maka boleh. Yang antum biarkan meleleh-leleh. Kencang pula kipas angin. Kawan di sebelah, ayo gitu kan. Jadi Islam ini bukan agama robot. Antum sedang outbound, anak-anak muda pergi outbound, biker subuhan outbound, sampai di tengah hutan, sholat, lalu subuh, di depan itu rupanya ada kolam, tak tahu tak datang dari mana, mohon maaf, adalah orang tunanetra. Apa antum biarkan dia masuk ke lubang? Maka antum boleh menarik tangannya. Nah, berjalan antum ke dekat lubang kolam itu, menarik tangannya, antum lewatkan dia lubang biar jalannya ke sana, lalu antum tetap lanjutkan sholat. Kenapa? Baru kan? Tapi jangan bercakap. Kalau bercakap batal. Kalau tahu, jangan sekul lagi ya. Boleh gerakan dan antum lanjut. Apa lagi kalau cuma hanya sekitar? Mohon bantu saya doa lepas dari riba. Datang orang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku kena riba. Diajarkan Nabi doa lepas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Wa dhala'id daini lilitan hutang riba wa ghalabatir rijal liqasir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nanti sama-sama kita doa. Doa agar segera cepat rumah saya dijual. Doa salat hajat 2 rakaat. Salat hajat bisa pagi, bisa malam. Usolli sunnatal hajat. Aku salat sunat hajat. Rakaat ini 2 rakaat. Hajatnya dalam hati supaya rumah ini cepat dijual. Usolli sunnatal hajat. Yang diucapkan di mulut. Usolli sunnatal hajat supaya motor dilaku. Dengar kawan sebelah, berapa? Sunnatal hajat, berkata ini. Allahu Akbar, ayatnya bebas. Pasti sujud terakhir itu minta sama Allah. Jangan dicakapkan. Kalau dicakapkan batal sholat. Dalam hati aja. Dalam hati. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehabis-habis pengaduan. Kawan di YouTube 2 juta, kawan di Instagram 7 juta, kawan di Facebook tak ingat berapa juta, kawan jamaah dari Sabang sampai Papua. Tapi kalau kita dalam kesulitan, satu-satunya tempat mengadu cuma jangan ngadu ke Facebook, jangan ngadu ke Instagram, ngadulah kepada Allah. Memang sulit untuk menceritakan bagaimana mengadu kepada Allah kalau kita tak pernah mengalami kesulitan. Semakin sulit hidup kita, semakin lama kita bersujud. Semakin susah hati kita, semakin khusyuk kita berzikir. Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang sulit, sesungguhnya kita husnuzan sama Allah. Allah cuma ingin sujud kita lebih lama. Allah cuma ingin hati kita lebih khusyuk. Itulah kesimpulan saya dari perjalanan hidup, dari berbagai ujian hidup yang saya hadapi. Allah cuma ingin sujud saya lebih lama, hati saya lebih khusyuk, hati lebih lembut, menetes air mata. Dibuatnya beberapa kerikil-kerikil, beberapa duri sempat menusuk kaki. Husnuzan kepada Allah SWT.
Saya di kampung punya tetangga suka menggeser batas tanah. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, pasang CCTV. Pasang CCTV, nampak dia menggeser, rekam, pidanakan. Suka memfitnah. Saya difitnah, saya cari mediator. Jangan kita langsung datang, itu namanya melaprak. Cari mediator. Ini mama, alim ulama, jadi pandai. Ikut, tunggu saja. Pak, saya difitnah saya. Bapak, saya angkat jadi mediator ya. Mediator ini penengah. Iya siap. Nanti Bapak pertemukan. Sekali dia tak mau, dua kali dia tak mau, yang ketiga buat surat. Kalau saudara tetap memfitnah saya akan poldakan saudara. Lapor ke Polda, nanti di BAP. BAP. Kapan dia memfitnah? Apa buktinya? Ada screenshot, ada saksi, tangkap, naik ke jaksa. Islam ini bukan sekedar agama maaf. Kalau itu bertanya ke ustaz lain mungkin lapangan hati kita mesti banyak memaafkan. Saya tapi itu ustaz lain. Banyak juga jamaah ini bertanya karena dia sebetulnya lembek, letoy, lesu, loyo, lunglai, dan dia ingin ustaz melegitimasi keletoyannya. Ada orang modelnya begitu, dia tak sanggup melawan. Lalu dicarinya ustaz, lalu ustaz itu mengatakan, kau sabar. Bijak orang itu kau sabar. Dibuatlah percobaan psikologi. Dibuat seorang artis di atas pentas. Dimajukan 3 kelompok. Kelompok pertama memuji. Dia tidak boleh bergerak, tak boleh merespon, dia diam saja. Kelompok yang pertama memuji, oh cantiknya. Kelompok yang kedua mulai megang-megang pipinya, matanya, oh lucu ya. Kelompok yang ketiga mulai memukul, menjambak, menarik. Apa maknanya? Kalau kita tidak bersikap, kita dipijak orang. Sifat manusia ini, sekali dapeknya, ditakiknya, dicancangnya taruh. Ini batang kayu ini keras. Dia mulai bawa golok, dia mulai coba-coba. Mana yang lunak, ajulah terus dicari. Hakadha alamatil hayat. Beginilah hidup mengajar. Makanya mesti bersikap. Maaf itu ada maaf. Kapan? Setelah hukum. Anda maafkan, saya maafkan. Tapi hukum tetap berlanjut. Jangan terletoy, jangan terloyo, bijak orang. Agama ini mesti dibangkitkan dengan semangat. Kalau tidak orang menginjak-injak agama, nyepelekan agama. Antum tak setuju dengan anda? Cari ustaz letoy. Apakah kita berzikir selain dalam sholat saja, tapi kita lakukan di luar sholat? Contohnya dalam berjalan menuju tempat kerja. Kata Syekh Saifuddin, cucu Syekh Amin Al-Qurdi, mursyid besar Naqsabandiyah di Mesir, namanya Syekh Amin Al-Qurdi. Dia punya cicit namanya Syekh Saifuddin. Kata dia, kita jumpa sama dia, kalau berzikir tak putus Allah dalam nafas sehari semalam bisa 24.000 kali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Nafas kita itu kan 2 kan? Tarik, hembus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Saya terasa untuk bagi kamu. Ini pas sama kamu kita ngobrol. Nanti lama-lama, pada awal prosesnya dia putus. Jadi orang yang bersuluk itu apa yang dikerjakan orang bersuluk? Bersuluk itu Allah tak putus. Cuman dia kencang tak pakai nafas.
Cuma kalau antum tengok orang tarekat jadi ada tasbih. Cepat dia tahu Allah. Diwajibkan berzikir sehari 10.000 kan. 10.000 saja. Kenapa? Karena dia mau mengajar supaya tak putus dia. Dia tidak pakai nafas. Allah. Lagi jatuh. Makan nasi dulu sedikit. Benar. Mencantolkan zikir itu katanya. Supaya nyangkut ya. Menginstalkan program itu ke laptop. Laptop tidak ada, cuman barang ini belum terinstall lagi di dalam. Mengsetupkannya ke dalam. Itulah yang disebut dengan alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junub. Jadi kalau ada orang kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sini ya belum tentu. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim zikir, baca Quran zikir, salat zikir. Tapi kadang tak menyangkut di sini. Mencantolkannya ke sini, itu nama orang zikir Allah. Diwajibkan dulu kau 5.000 kali sehari supaya tercantol itu Allah. Berzikir ini macam meniti pematang. Tahu tuh pematang? Tanah licin di tengah sawah. Ini sawah padi, ini sawah terhampar. Di tengah itu kan ada tanah licin. Orang waktu memikul padi di atas pematang itu kan kadang-kadang terpleset ya. Sama juga macam naik motor. Itu bawa motor kan kadang tak fokus. Dan naiklah ke trotoar, apalagi lu sampai ke UIN. Nengok mahasiswi baru kadang masuk ke kepala. Begitu juga ada zikir. Kadang-kadang lupa lagi. Makanya kadang astagfirullah. Dia tengok banyak ustaz-ustaz syekh-syekh itu bawa tasbih. Karena dengan gede-gede kan tangan bergerak, mulutnya pun. Kalau antum malu bawa tasbih, segan pakai metode zikir nafas, tarik sekali, hembus sekali. Orang-orang meditasi itu pun nafas, cuman mereka karena tak betulan, dia nafas saja. Pejamkan mata, tarik nafas. Dengarkan nafas Anda, lupakan semua. Kalau kita tak diajarkan gitu. Kita tidak diajarkan kosong, jangan sampai kosong. Kalau kosong setan masuk. Kita tak kosong, Allah. Jadi setelah saya tengok metode-metode zikir, ada yang menarik dari pusat naik ke otak, naik ke kanan, pukul ke jantung. Ada yang dari kanan berputar ke jantung. Ada yang model kencang-kencang Allah. Semuanya metode. Bagaimana cara kau sampai kemari? Ada yang dari jalan depan, ada yang dari jalan belakang, ada yang dari jalan sana, ada yang naik mobil, ada yang naik helikopter, ada yang naik kapal selam. Itu namanya jalan. Tujuannya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz lebih nyaman kalau berselawat. Amal mana yang paling nyaman itu tuh amal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya nyaman kalau zikir Allah Pak Ustaz. Amal. Tak putus dia Allah. Tak bersuara, tak berbunyi. Tapi dia terus di dalam. Saya lebih nyaman yang nafas tadi Pak Ustaz. Sekali putus Allah, sekali tarik Allah. Lebih nyaman. Mana yang ternyaman itu yang Allah. Saya kadang-kadang nyaman ini, nyaman ini. Semuanya baik, tak salah. Apa hukumnya memelihara anjing? Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Tiap hari amal kurang.
Apa hukumnya membeli rumah kredit? Ketik Somad Moroko kredit. Buka handphonenya. Ketik Somad MOLAD sambung MOROCCO spasi kredit. Sudah keluar? Kredit. Enter. Dapat? Tanggal berapa saya tulis? 25 Agustus. Sudah berapa lama? 12 tahun yang lalu. Antum di mana waktu itu? Ada mikrofon? Ada? Nah, bacakan. Mana yang udah mencoba? Baca. Dapat? Bacakan terjemahan nomor 74. Mobil-mobil yang dijual. Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit. Baca. Mobil-mobil yang dijual mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000, maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Tengok jawaban. Baca. Jawabannya, jual beli kredit ini tidak ada keberatan di dalamnya, boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Terus? Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapat manfaat. Penjual mendapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Ya. Ini dalilnya, baca. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Dijual dengan cara kredit 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Sudah ada kredit zaman Nabi. Aku beli Barirah ini dengan cara kredit 9 tahun, setahunnya 40 dirham. Maka kesimpulannya, kalau menjual barang dibeli dengan uang dengan barang, maka boleh. Antum punya rumah, saya beli. Aku beli rumah ini selama 10 tahun, 1 bulan aku cicil 3 juta. Tidak riba. Karena akadnya antara uang dengan barang. Yang riba itu adalah uang dengan. Sekarang saya tanya akad. Apakah akad beli rumah ini uang dengan uang atau uang dengan barang? Yakin? Yakin uang dengan barang? Ternyata tidak. Ternyata ada orang ketiga di antara kita yang disebut dengan finance. Jadi sebenarnya akad kita bukan uang dengan barang, karena barang itu sebenarnya dibeli cash. Tapi akad kita adalah uang dengan uang. Jadi yang dibayar itu adalah uang dengan uang. Uang dengan uang adalah riba. Jadi kalau pertanyaannya kredit, tengok dulu bentuknya macam mana. Bapak jual motor ke saya beli dengan cara kredit, tapi kita langsung, tak ada finance. Boleh atau boleh? Boleh. Tapi kalau ada orang ketiga, jangan ada orang ketiga di antara. Orang ketiga selalu merusak. Jelas? Jadi nanti ada apa-apa, tinggal tulis Somad Moroko kredit. Somad Moroko. Tadi malam ada yang nanya, Ustaz, apa hukum rokok? Tinggal tulis saja di Google itu, YouTube, tulis di search-nya tuh UAS rokok. Langsung keluar. Tentang masalah dukun, Ustaz, tinggal ketik aja UAS dukun.
Dukun. Tentang kredit Ustaz, tinggal tulis saja. UAS kredit. Nah, ini kadang jamaah ini udah ada, tinggal mencari, menonton, udah bisa aja. Zikir pagi petang tuh habis asar atau habis maghrib. Habis asar baik, habis maghrib bagus. Tak bisa habis isya, tak bisa juga habis isya mau tidur malam. Tak bisa juga mau tidur malam berdoa supaya besok subuh masih hidup. Takutnya tak hidup besok subuh. Karena saya pikir tak boleh habis maghrib. Boleh. Habis asar, habis maghrib, habis isya mau tidur. Mohon doanya agar bisa menggugurkan dosa senantiasa dalam ketaatan. Amin. Bagaimana? Apakah boleh seorang melakukan dosa kemudian dia langsung taubat? Setelah taubat diulangnya lagi, dan hal tersebut diulangnya lagi. Itu namanya fasik. Melakukan perbuatan yang salah dengan penuh kesadaran namanya fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal. Orang yang fasik disesatkan Allah. Begini gambarannya ini. Ustaz Samad, katanya Ustaz mau tablik akbar di Rokan Hulu ya? Ya. Boleh kami ikut Pak Ustaz? Boleh. Jalannya Pak Ustaz? Nanti dari Rimbo Panjang terus ke Bangkinang. Saya udah jalan duluan. Saya sudah di Pasir Pangarayan, Islamic Center. Kemudian dia telepon. Nanti kalau lewat Bangkinang, habis itu Gua, habis itu Rantau Berangin, sampai di Rantau Berangin belok kanan. Sampai Rantau Berangin belok kanan. Ingat ya? Ya. Saya udah sampai di Pasir. Tak lama dia telepon. Ustaz, saya di Bangkinang. Ayat terus aja terus. Ustaz, saya sudah di Kuah, Ustaz. Ya terus, nanti jumpa jembatan. Tak lama sesudah itu, ada agak-agak 1 jam setengah. Ustaz, kami dari Pangkalan, Ustaz. Terus saya bilang, terus saja lah kau terus. Kenapa saya marah? Kenapa saya marah? Karena tak ikut arahan saya. Tadi saya bilang belok kanan. Itulah makna orang disesatkan. Jadi kalau antum bertanya baca ayat, kok ada orang yang disesatkan Allah? Kenapa Allah menyesatkan? Karena apa? Fasik. Orang yang fasik itu dihukum Allah di dunia dengan disesatkan dia. Kami bawa jalan Pangkalan Polres. Terus saja, tak usah lagi datang dulu. Tak usah lagi ikut saya. Terus lakukan sana. Saya menjelaskannya dengan ilustrasi. Ya supaya paham, ngerti. Itulah makna. Jadi jangan bingung untuk baca ayat. Mayahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudillu falan tajid, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah? Kadang jamaah ini dia bingung cuma enggak mau bertanya. Disesatkan Allah. Kok disesatkan Allah? Disesatkan Allah karena fasik. Jadi kalau antum buat dosa terus padahal antum sadar, antum akan disesatkan Allah karena fasik. Jangan buat dosa dengan penuh kesadaran, karena kamu nanti jadi fasik. Kalau sudah fasik, kamu disesatkan Allah sebagai hukuman di dunia. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba.
wala umur illa yassartaha, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Wala maridat illa syafaita, ada di antara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala hajat wala ralibat illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala azibat illa zawajata, yang belum menikah dipakat dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajat min hawaijid dunya wal akhirat ila karida wala nafi masalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.